Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Dasar-dasar, prinsip, dan konsep analisis kebijakan pendidikan Islam. Untuk dasar-dasar ini saya akan jelaskan pengertian kata demi kata apa yang dimaksud dengan analisis kebijakan pendidikan Islam itu, sehingga kita tidak salah mengartikan mata kuliah ini dibandingkan dengan mata kuliah yang lain. Pertama, dari kata analisis. Apa itu analisis? Kalau makna dari bahasa, sebagaimana bisa kita lihat di dalam kamus, analisis itu artinya adalah kegiatan atau usaha untuk mencermati sesuatu, menelaah, meneliti secara mendalam. Dan analisis ini membutuhkan kehati-hatian dan data-data yang terkumpul agar dapat disimpulkan hasilnya. Sebagai contoh, misalnya ekonomi. Apakah kondisi ekonomi Indonesia ini baik atau tidak? Perlu dilakukan analisis. Bagaimana neraca keuangan negara, APBN, kemudian hutang, masalah perbankan, kurs rupiah dengan dolar, harga minyak dunia, kemudian sembako. Semua itu adalah bagian dari masalah ekonomi yang saling terkait satu sama lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti iklim investasi. Kalau seorang analis mengumpulkan data-datanya dengan cermat bahwa ternyata musim pandemi di Indonesia ini ternyata tidak menghalangi kemajuan ekonomi, berarti dia sudah melakukan analisis ekonomi dengan hati-hati. Tapi kalau data yang terkumpul itu menunjukkan sebaliknya, ternyata ekonomi Indonesia itu juga ikut mengalami persoalan, beban yang berat, terlebih di masa pandemi, ya berarti analisisnya itu negatif terhadap ekonomi. Namun dalam pembahasan kita ini yang dianalisis bukan ekonomi, melainkan pendidikan Islam. Dari mana kita bisa menganalisis pendidikan Islam? Ya dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau pendidikan secara umum, peraturannya itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau dari pendidikan Islam, peraturannya dari Menteri Agama. Setelah peraturan tersebut, kita analisis isinya dibandingkan dengan kondisi real di lapangan. Praktek pendidikan Islam, lembaga pendidikan Islam, penyelenggaraan pendidikan Islam seperti di madrasah, pesantren, perguruan tinggi agama Islam. Nah, kalau hasil dari analisisnya itu menunjukkan bahwa masih banyak ketertinggalan dalam pendidikan Islam, berarti hasil analisisnya itu menyarankan supaya pemerintah melakukan pembenahan, perbaikan
dalam pendidikan Islam. Saya ambil contoh yang lebih simpel ya, supaya mudah, Anda tidak semakin rumit memahaminya. Misalnya, apakah penjual bakso di pasar itu mengandung formalin atau tidak? Nah, untuk membuktikan hal itu perlu dilakukan analisis. Diambil sampelnya satu mangkok, misalnya bakso itu dibawa ke laboratorium, kemudian diuji tes dan diketahui kandungannya. Apakah ada formalinnya apa enggak, pengawet. Kalau hasil analisisnya menunjukkan baksonya itu ada formalinnya, berapa persen? Nah, nanti disimpulkan, oh ternyata penjual bakso di pasar ini sekian persen mengandung formalin. Sisanya yang lain bebas formalin. Nah, kesimpulan itu diperoleh setelah melakukan analisis. Namun yang kita analisis dalam kajian kita ini adalah pendidikan Islam. Itu pengertian analisis. Sekarang yang kedua, pengertian kebijakan. Kebijakan itu ada dua makna. Yang pertama berarti keputusan. Bahasa Inggrisnya disebut dengan decision. Artinya tidak lain adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah, pihak yang berwenang, pejabat yang berkuasa. Siapa itu? Dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Agama. Karena kedua menteri itulah yang banyak mengeluarkan kebijakan berupa peraturan seperti kurikulum. Kurikulum itu yang membuat adalah Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama mengikuti untuk madrasah. Ada lagi undang-undang guru dan dosen. Itu dibuat oleh pemerintah, merupakan contoh kebijakan. Karena kebijakan itu bersifat resmi, formal, maka keputusannya mengikat semua warga Indonesia yang melakukan penyelenggaraan pendidikan harus mengikuti aturan itu. Kalau dibuat kurikulum 2013, maka semua sekolah wajib melaksanakannya. Sekarang ini Mendikbudnya sedang merancang kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Maka sekolah dan kampus wajib melaksanakan kebijakan pendidikan tadi. Kalau melanggar bisa kena sanksi dan ditegur ya. Sekolah yang tidak melaksanakan kurikulum 2013 itu dia akan kena sanksi. Kebijakan dalam pengertian kedua itu artinya adalah kearifan, wisdom. Kalau pengertian pertama itu pihak yang berwenang adalah penguasa, pemerintah, maka pengertian kedua dari kebijakan ini adalah semua orang. Semua orang punya kebijakan kearifan masing-masing. Saya sering memberi contoh dalam hal ini kepala sekolah. Kalau ada wali murid yang datang kepadanya minta keringanan SPP atau penundaan pembayaran SPP, maka kepala sekolah tadi pasti akan melihat aturannya. Bayar SPP itu tiap bulan, paling lambat tanggal 10. Tapi ada perkecualian kalau orang tuanya tidak mampu. Di sini
Berarti kepala sekolah tadi memiliki kearifan dan melihat kondisi orang tua tadi berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Tidak semua orang tua diberi keringanan. Nah, kasus tertentu yang memang membutuhkan diberi keringanan. Itulah kebijakan dalam pengertian kearifan. Saya harap ini Anda sudah bisa membedakan ya arti kebijakan dalam makna keputusan dan kearifan tadi. Kebijakan pendidikan, sekarang kita gabungkan dua kata. Apa itu kebijakan pendidikan? Artinya adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pendidikan di negaranya. Oleh sebab itu, tiap negara itu punya aturan sendiri, beda dengan negara yang lain. Indonesia dengan Malaysia, peraturan pendidikannya beda. Apalagi dengan negara-negara barat, Amerika Serikat, jauh berbeda. Di Amerika Serikat, pajak PBB atau bumi bangunan itu 100% digunakan untuk pendidikan. Tapi kalau di Indonesia, pajak bumi bangunan atau PBB itu bukan untuk pendidikan. Kemudian anggaran pendidikan di Amerika Serikat itu sudah mencapai 30%. Sementara kalau di Indonesia anggaran pendidikannya 20% menurut APBN, menurut undang-undang, tetapi realisasinya masih belum terpenuhi. Jadi beda kan antara Amerika, Malaysia, Indonesia. Di Amerika Serikat, pendidikan itu menjadi industri nomor 2 terbesar anggarannya setelah militer. Tapi kalau kita di sini anggarannya masih tumbuh, belum optimal. Kemudian sekarang pendidikan Islam. Apa itu pendidikan Islam? Di sini ada beberapa dimensi untuk memaknai pendidikan Islam. Yang pertama dimensi kegiatan, di mana ada kegiatan menanamkan nilai-nilai Islam, di situ ada pendidikan Islam. Kegiatan ini bisa di sekolah, madrasah, pesantren, masjid, bahkan di rumah. Yang penting di situ ada kegiatan untuk menanamkan nilai agama Islam, seperti misalnya kalau di sekolah diajarkan materi PAI, berarti di situ ada pendidikan Islam. Kalau di masjid ada pengajian dari ustadz atau ulama, berarti pengajian itu adalah kegiatan pendidikan Islam. Kalau di rumah, orang tua mengajarkan ngaji Al-Quran kepada putra-putrinya, ya berarti di rumah itu diselenggarakan kegiatan pendidikan Islam. Yang kedua, dimensi kelembagaan. Ini menunjukkan adanya tempat ya, institusi diselenggarakannya pendidikan Islam seperti pesantren, kemudian sekolah, madrasah, majelis taklim, kampus UIN, Unsik, kemudian diniyah, homeschooling. Nah, itu adalah tempat-tempat. Kalau ada kegiatan pendidikan Islamnya, berarti itu dikategorikan sebagai lembaga pendidikan Islam. Misalnya UGM. UGM kalau mengadakan
tablik akbar, pengajian, ceramah agama Islam, ya berarti UGM itu memiliki lembaga yang melaksanakan pendidikan Islam. Oleh karena itu tidak hanya di UIN saja. Oh, kalau UIN itu mesti ada kegiatan Islamnya, kalau UGM tidak ada. Bukan begitu, kan UGM juga punya masjid. Masjidnya itu kan ada kegiatan pendidikan Islam. Yang ketiga, pendidikan Islam dalam dimensi pemikiran. Karena itu di sini berhubungan dengan karya dari seseorang atau tokoh, ulama, ustadz, kiai, mubaligh yang menulis buku atau artikel tentang pendidikan Islam. Anda masuk ke perpustakaan di Unsik, mencari buku tentang pendidikan Islam, banyak sekali. Apalagi ke toko buku pendidikan Islam itu banyak dijumpai. Di internet juga begitu. Berarti ada artikel, ada buku, ada jurnal, pasti ada penulisnya. Dan karya tulisnya itu bukti adanya pemikiran. Yang terakhir, keempat, pendidikan Islam dalam dimensi kebijakan, yaitu keputusan pemerintah yang terkait dengan masalah pendidikan Islam. Contohnya tadi Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Itu berarti kebijakan pendidikan Islam. Apakah Anda sudah jelas dengan uraian yang saya sampaikan tadi? Satu persatu, mulai dari makna kata analisis, kebijakan, kemudian kebijakan pendidikan, terus terakhir dimensi pendidikan Islam. Kalau sudah jelas silahkan dirangkai satu persatu dan disimpulkan apa yang dimaksud dengan analisis kebijakan pendidikan Islam itu. Ya, silahkan saya beri waktu ya. Nanti saya tanya atau nanti diuraikan dalam bentuk tulisan. Silahkan.